Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 manajemen bisnis yang menjelaskan tentang fungsi pengawasan dan pengendalian dalam bisnis manajemen. Dalam kelompok kami ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada saya sendiri dan di Maulana, lalu ada Jonathan Juan Daniel, dan ada Panji Buana. Mari kita langsung masuk ke dalam materi. Pertama itu ada definisi pengawasan menurut para ahli. Definisi pengawasan menurut Robert J. Makler. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Lalu ada definisi pengawasan menurut para ahli lainnya. Yang pertama itu ada George R. Terry yang mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Robin yang menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang ketiga ada Kertanegoro menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Yang keempat ada Dahl dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat suatu dengan skema dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kelima ada Atmo Sudirjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada Siagian yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dan tujuan pengawasan. Fungsi pengawasan. Yang pertama itu, pengawasan itu berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua, membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran. Lalu yang ketiga, bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan diri para administrator sesuai dengan yang baik. Lalu tujuan pengawasan. Yang pertama adalah mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Lalu yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yang terarah pada sasarannya dan sesuai dengan rencanakan. Yang keempat adalah mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Yang kelima adalah mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jenis-jenis pengawasan. Umumnya ada 4 jenis pengawasan. Pertama, preventif, reprensif, dan umum. Kedua, aktif dan pasif. Ketiga, internal dan eksternal. Keempat, formal dan informal. 1. Preventif, reprensif, dan umum. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu yang bersifat rencana. Pengawasan reprensif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi. 2. Aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang dilakukan, disaksikan secara langsung,
di lokasi oleh yang mengawasi, istilahnya on the spot. Pengawasan pasif kebalikan dari pengawasan aktif, tidak diawasi secara langsung di lokasi atau dari jauh. 3. Internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, orang dari internal perusahaan. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan. 4. Formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang atau resmi, baik yang bersifat inter dan eksternal. Pengawasan informal yang ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Baik, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya itu ada 5 tahapan proses pengawasan. Yang pertama itu ada tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu pertama ada standar fisik, kedua standar moneter, dan yang ketiga standar waktu. Selanjutnya yang kedua ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Dan yang ketiga ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Selanjutnya ada tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang digunakan mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian, dan juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sebagai manajer. Yang terakhir ada tahap pengambilan tindakan koreksi, yang mana bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Lalu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah pengawasan kualitatif yang dilakukan oleh manajer untuk menjaga performa organisasi secara keseluruhan, sikap, serta performa karyawan. Sedangkan metode kuantitatif itu dilakukan dengan menggunakan data, biasanya untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas dari sebuah produk. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.